Prinsipnya orang itu sebenarnya bisa ya Mbak ya manunggal dan nyawiji pada Allah selain dari Islam aja bisa ya. Kalau menurut versi saya, ini versi saya, manunggaling kawula Gusti itu nggak bisa. Jadi prinsipnya memang, tapi kan memang kisah itu ada ya Mbak ya. Rasulullah sering menangisi umatnya itu kan. Tidak pernah. Oh, nggak pernah. Orang iman tidak pernah menangis ke Allah. Orang iman tidak pernah menangis ke Allah. Orang iman tidak pernah umati itu apa enggak nangisi umatnya Mbak. Nah makanya saya bilang tadi dia ditegur oleh Allah. Umatmu itu urusanku. Makanya dalam Al-Quran untuk masa datang, kiamat atau apapun, alam kubur itu menggunakan fi'il mudhari'. Maksudnya apa? Hidup kita tatap ke depan, yang lalu sudah berlalu, menuju Allah ke depan. Takdir yang sudah berlalu, lupakan, nggak akan terulang. Hidupmu untuk menghadap Allah, itulah mudhari' akan datang. Keselamatanmu ditentukan hari ini. Hal itu hari ini, inilah yang menentukan keselamatanmu untuk mudhari'mu akan datangmu. Jadi serahkan hidupmu. Dikala kita belum melakukan takdir, begitu diberi sadar, ya Allah, niat hidupku untuk menjalani takdirmu, ridho ya Allah. Kita kerja keras, hasil kembalikan ke Allah. Inilah penyerahan syahadat kita. Makanya saya menjamin untuk orang-orang yang mengikuti saya, kalau memang 24 jam hatinya, hidupnya diserahkan ke Allah, yakin sewaktu-waktu dia mati syahid. Kemudian ini Mbak, apa tuh namanya, surga itu kan dibayangkan sangat materialistis. Bahkan ada sebuah kisah, jika apa ya kisah lah barangkali, orang itu bisa berhubungan seks tanpa batas. Tanggapannya Mbak Nur bagaimana? Surga itu kan hadiah dari Allah. Makanya orang yang mati dalam keadaan Islam atau selamat, makanya saya bilang Islam itu hasil sifat orang yang selamat, percaya dan mempercayakan hidupnya pada Allah. Dikala kita kembali ke Allah, disambut oleh Allah dengan senyuman. Kalau dalam surat Yasin dengan kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, itulah sambutan Allah untuk orang-orang yang mati membawa iman. Dan di atasnya itu ada ayat hum wa azwajum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Memang sudah bebas melakukan apapun dalam surga, sudah enggak ada dosa. Kita akan disambut oleh Allah dengan luar biasa. Makanya dalam hidup ini ada kehidupan masa datang yang lebih kekal. Hidup di dunia inilah yang menentukan kebahagiaan kita. Kalau di dunia ini hanya menuruti nafsu amarah dan nafsu lawamah, apapun keinginannya dihabiskan kenikmatannya di dunia, itu orang-orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia, tidak memandang yang kekal itu di akhirat. Kita akan disambut salamnya Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamku untuk orang-orang yang menuju Allah selama hidupnya. Wamtazu, bahagialah ayyuhal mujrim, hai orang-orang yang mujrim. Itu kalau dimaknani pahala, bukan pahala orang yang menuju aku, orang yang bersih menuju aku, disambut oleh senyuman Allah. Kalau memang masuk surga, ya nikmati, itulah kehidupanmu yang sejati. Kamu merasakan nikmatnya hidup di surga, mau apapun, nggak ada batasan. Tapi kita di dunia ini loh yang ada batasan. Kalau sudah bebas, nggak ada batasan, nikmati. Berarti kalau dibilang seks tanpa batas itu kan materialistis banget, kita membayangkan surga. Nah, yang benar itu bagaimana? Masa surga ya sematerialistis itu, kira-kira? Ya memang namanya juga kenikmatan.
Sudah nggak ada aturan. Kalau terserah penilaian kita, mau materialistis, mau apapun, ya seenaknya kita, dan di surga pun nggak ada rasa bosan. Nggak ada rasa bosan, selalu timbul rasa. Misalnya kalau di dunia kita hobi makan soto, kita hobi apapun, pasti ada bosannya. Nah, kalau di surga itu ya selalu baru terus hidupnya, seperti tidak pernah merasakan. Kalau saat ini kita makan soto, nanti makan soto seakan-akan kita tidak pernah makan soto. Jadi selalu merasakan kenikmatan, nikmat abadi, tidak ada rasa bosan. Kalau dikatakan materialis ya silahkan, memang itu kalau teori dunia. Kalau kehidupan di sana ya beda lagi. Itulah jazaan sebagai balasan Allah untuk orang-orang yang beriman. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi begini, Mbah Nun. Di dalam sebuah ayat Allah kan berfirman bahwa Allah itu menciptakan bumi dan langit selama 6 hari. Tapi di ayat lain secara terang-terangan Allah mengatakan Dia menciptakan langit dan bumi selama 8 hari. Pertanyaan saya, yang benar itu kira-kira yang mana, Mbah Nun? Itu kalau dipikir secara otak nggak mampu menjangkau itu. Nggak mampu. Memang ada ayatnya, memang ada ayatnya. Itu hanya kita kembalikan. Allah menciptakan jagat raya hanya 6 hari dan 8 hari, itu tidak perlu diperdebatkan harinya. Alangkah hebatnya Allah menciptakan alam semesta hanya hitungan hari. Itu kembalikan. Ternyata yang maha perkasa, maha kuasa memang Allah. Ilmu manusia hanya tidak ada setetes air di lautan. Bukan kita angan-angan kecepatannya, tapi kekuasaannya memang kepada diri kita. Manusia tidak ada yang bisa membandingi Allah. Jangan tempati haknya Allah. Kalau saya nggak berani menempati haknya Allah. Allah yang maha kuasa. Saya kembalikan ke diri saya. Kekuasaan, kekuatan apapun yang memberikan keberuntungan dan kecelakaan hanya Allah. Kalau hanya dihitung-hitung, Allah menciptakan ini 6 hari, 8 hari, nggak ada habisnya. Tapi kembalikan, itulah kekuatan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan makhluknya. Iya. Tapi pada prinsipnya orang itu sebenarnya bisa ya, Mbak ya, manunggal dan nyawiji pada Allah selain dari Islam aja bisa ya. Kalau menurut versi saya, ini versi saya, manunggaling kawula Gusti itu nggak bisa. Kalau orang menjawab, menerjemahkan manunggaling kawula Gusti itu ya gini, maaf, dalam bahasa sangat sakral. Dalam bahasa itu sangat sakral. Kalau kata-kata manunggal berarti kita mengaku Allah. Wujud kita wujud Allah. Kalau saya nggak berani bilang manunggaling kawula Gusti, tapi menembahi kawula Gusti. Saya manusia dan situ Allah, saya menyembah. Kalau manunggal itu ilmu rasa, Allah tidak bisa dirasakan. Tembuslah, berserahmu pada Allah. Berserah diri kita, itulah iman yang sejati. Berserah diri itu iman yang sejati. Allah bertempat
pada berserah diri kita pada Allah, pada tempat kembali kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini dari Allah, kita kembalikan ke Allah. Takdir apapun, itu kembalikan ke Allah.